Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Naswa Akilativa Oktaleza. Di sini saya akan menjelaskan ulang tentang input and output device. Nah, kita lanjut ke input device. Pertama itu saya akan menjelaskan tentang input device dan output device. Input device itu apa sih? Input adalah proses memasukkan data ke komputer untuk diproses. Perangkat yang digunakan untuk memasukkan data disebut input device. Contohnya tuh kayak keyboard, mouse, scanner, mikrofon, dan touchpad. Oke, lanjut saya akan menjelaskan output device itu apa sih? Output device adalah proses menghasilkan informasi dari hasil pengolahan komputer. Perangkat yang menampilkan data disebut output device. Contohnya monitor, printer, speaker, dan proyektor. Nah, keyboard itu apa sih? Keyboard adalah perangkat input utama yang digunakan untuk mengetik huruf, angka, dan simbol. Nah, jenis-jenis keyboard itu ada keyboard QWERTY, jenis keyboard paling umum di seluruh dunia. Berasal dari 6 huruf pertama pada barisan atas keyboard. Desain awalnya dibuat untuk mesin tik. Lanjut ke keyboard Dvorak. Dibuat untuk meningkatkan kecepatan mengetik. Posisi huruf diatur agar jari tidak terlalu bergerak jauh. Lebih ergonomis tetapi jarang digunakan. Oke, lanjut ke keyboard Colbert. Layout modern yang dipopulerkan untuk efisiensi dan kenyamanan. Perpindahan jari lebih sedikit daripada keyboard jenis QWERTY. Banyak digunakan oleh programmer. Nah, lanjut kita ke B-mouse atau mouse. Mouse adalah salah satu unit masukan input device. Fungsi alat ini adalah untuk memindahkan data atau kursor secara tepat. Selain itu, dapat sebagai perintah praksis dan cepat dibandingkan keyboard. Oke, lanjut ke jenis-jenis keyboard. Yang pertama itu adalah manual mouse, menggunakan bola karet yang berputar. Mode lama sering cepat kotor. Nah, mode serial ini menggunakan port serial atau COM, digunakan pada komputer lawas. Lanjut ke mouse PS atau 2. Paling umum digunakan masa kini. Ini cocok, tinggal colok langsung bisa. 4. Mouse USB yang sering kita gunakan dalam kesehari-harian. Lanjut ke mouse wireless, menggunakan gelombang radio atau bluetooth, tidak memakai kabel, lebih fleksibel. Nah, optical mouse ini menggunakan sensor cahaya LED untuk mendeteksi pergerakan. Akurasinya tinggi, tidak perlu alas khusus, paling banyak digunakan saat kini. Lanjut ke touchpad. Unit memasukkan ini biasanya dapat kita temukan pada laptop dan netbook, yaitu dengan menggunakan sentuhan jari. Touchpad adalah perangkat input berbidang datar sensitif sentuhan, digunakan terutama pada laptop. Fungsi menggerakkan kursor dengan jari dan mendukung gestur seperti zoom, scroll, dan klik. Lanjut ke light pen. Light pen adalah pointer elektronik yang digunakan untuk modifikasi dan mendesain gambar. Oke, lanjut ke graphic pad. Graphic pad adalah perangkat input berupa papan digital yang digunakan secara bersamaan atau pena digital. Fungsinya menggambar digital, desain grafis, dan editing foto profesional. Lanjut ke joystick dan gamepad. Ini biasa digunakan pada permainan games komputer. Joystick biasanya berbentuk tongkat, sedangkan gamepad biasanya berbentuk kotak atau persegi. Terbuat dari plastik, dilengkapi dengan tombol-tombol yang akan mengatur gerak suatu objek dalam komputer. Nah, lanjut ke scanner. Scanner adalah perangkat input yang berfungsi untuk memindai dokumen, foto, atau gambar.
ke dalam bentuk digital. Cara kerja, cahaya dipantulkan ke dalam dokumen, sensor menangkap gambar, dan data dikonversikan menjadi file digital seperti JPEG, PNG, atau PDF. Oke, lanjut ke output device. Nah, kita awali dengan monitor. Monitor adalah alat output atau keluaran yang berfungsi menampilkan hasil proses komputasi instruksi-instruksi yang kita masukkan ke dalam komputer agar ditampilkan pada layar monitor. Nah, printer adalah alat perangkat output yang menghasilkan cetak fisik berupa tulisan, gambar, atau grafik di atas kertas. Fungsinya mencetak dokumen, mencetak laporan, mencetak foto, dan mencetak grafik atau diagram. Nah, jenis-jenis komputer itu ada printer jenis Dotmatic, menggunakan jarum-jarum kecil untuk mengetuk pita tinta ke kertas. Suaranya berisik saat mencetak, cocok untuk mencetak dokumen berkarbon. Kelebihannya, hemat tinta, bisa mencetak kertas rangkap 2-5 lapis. Lanjut ke printer laserjet, menggunakan laser dan toner atau serbuk untuk mencetak. Kecepatan tinggi, hasil cetak sangat tajam dan rapi. Kekurangan, harga lebih mahal. Toner cukup mahal. Lanjut ke speaker. Speaker adalah perangkat output audio yang menggunakan sinyal elektronik dan komputer menjadi suara. Lanjut ke handphone. Adalah perangkat komunikasi portable yang digunakan. Istilah handset biasanya merujuk ke bagian telepon yang digunakan di tangan pada telepon rumah atau menyebut handphone kecil yang mudah digenggam. Lanjut ke proyektor. Adalah perangkat output yang menampilkan gambar atau video dari komputer ke layar dinding. Lanjut ke polter. Polter ini adalah perangkat output untuk mencetak gambaran ukuran besar dengan kecepatan tinggi, seperti spanduk, baliho, dan lain-lain. Oke, baik, segitu aja penjelasan ulang dari saya. Apabila ada yang saya jelaskan salah, mohon dimaafkan karena saya juga lagi belajar di sini. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.